perhatikan matematika. Di sini saya akan mengajar tentang bentuk akar, perkembangan bentuk akar. Kita berdoa dulu, adik-adik ya. Iya. Terima kasih Tuhan. Berdoa, haleluya, amin. Oke, sebelum itu kita absen dulu, adik-adik ya. Pertama, Luis Eunice Randuneo, Anggreni Kamulina. Oke, sebelum itu kita belajar tentang bentuk akar. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu kompetensi inti, yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu kita sudah berdoa barusan tadi ya. Terus itu menunjukkan nah, kita akan masuk ke materi. Itu tentang bentuk akar. Dalam bilangan bentuk akar atau radikal itu ada 3 bagian yang perlu diketahui, yaitu ada akar, radikal, dan indeks. Secara umum, nah ini bentuk akar. Kasih contoh ya. Misalnya ini dibaca bagaimana? Yang ini. Siapa yang tahu? Ngomong saja, Bapak. Akar A, ya betul. Nah, kalau misalnya yang bentuk begini, siapa yang tahu? Yang bentuk begini. Dan kita baca itu akar pangkat N dari A. Yang ini. Akar pangkat N dari A. Jadi kalau misalnya ada yang begini, misalnya 2. Di sini 2 juga. Berarti akar pangkat 2 dari 2. Gitu. Nah, ini bentuk akar itu dia terdiri dari 2 jenis. Ada akar senama dan akar sejenis. Nah, kalau akar senama itu dikatakan senama jika indeksnya sama. Misalnya nih, ini akar, misalnya akar 2 ini. Ada akar 2, ada akar 3, dan akar 5. Nah, misalnya ini mempunyai indeks yang sama karena dia tidak ada pangkat, sama-sama tidak ada pangkat semua. Jadi dikatakan indeks yang sama. Nah, terus ini kalau misalnya ada begini. Ini dinamakan ini akar senama karena dia mempunyai indeks yang sama, yaitu dan indeks itu 3. Yang punya pangkat itu indeks, disebut indeks. Katakan 3. Ada yang betul juga? Yang di sini. Tidak pakai adik-adik. Di sini saya akan menunjukkan. Mengoperasikan bentuk akar. Di situ ada jumlahan dan pengurangan, ada perkalian, ada sifatnya dia itu urutan pengurangan. Akar A. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh. Misalnya adik-adik akan mengerjakan. Misalnya. Misalnya ini, M akar 2 ditambahkan N akar 2. Di sini akarnya sudah. Nah, jadi sini kita tinggal tulis 10 akar 2 karena akarnya sejenis. Dia ya 3 akar 3 hasilnya. Karena hanya konstantanya saja yang di. Kalau yang ini untuk pengurangan dan penjumlahan. Berikutnya ada perkalian. Perkalian bilangan real dan bentuk
akar. Contohnya itu, nah ini dia perkalian dalam perkalian bilangan real bentuk akar. Misalnya begini, adik-adik dorang tinggal kalikan ini. 3 kali 6 berapa? 3 kali 6 berapa nih? Nah, di sini kan 3 kali 6 itu 18, jadi tinggal ditulis 18 akar 3. Nah, begini jadi yang ini yang untuk ini. Nah, adik-adik diskusikan kira-kira berapa hasil dari 4 kali 2 akar 5 sama bisa 2 orang. Adik yang semeja bisa kerja sama, adik juga bisa kerja sama. Yang sudah tinggal angkat tangan saja, sudah baru ini atau sudah. Oke, adik bisa maju kerja. Nah, yang satu lagi siapa? Oke, adik. Oke, nah di sini ada dikerjakan itu betul. Itu kalau 2 akar 5 itu dia hasilnya 8 akar 5. Sama ada pembagian bentuk akar. Ini kan tadi perkalian toh? Ada yang mencatat toh? Contohnya, misalnya ini akar A sekawan dengan nah, ini disebut sekawan. Kalau misalnya akar dengan akar, dia tetap akar dengan akar juga. Jadi ini apa ini tidak berubah. Nah, sini saya akan contoh. Misalnya nih rumusnya begini dia. Misalnya akar B di bawah, maka dia kerjanya dia itu. Oke, adik-adik sudah kerjakan? Coba di satu-satu kan ada satu atau satu-satu maju tulis. Kan tadi kan ada di orang kan ada diskusi toh. Oke, silakan maju. Maju satu-satu nanti. Oke, yang nomor 2. Oke, nomor 3. Mantap. Ya, nomor 3 lagi. Nah, di sini kita ketahui bersama kalau misalnya akar dari 18 itu dengan akar 9 kali akar 2. Akar 9 itu dengan 3. Nah, sekarang saya akan kasih tugas lagi buat adik-adik. Nah, ini ada dua soal. Nanti adik-adik kerjakan. Terus nanti pertemuan selanjutnya adik-adik kumpulkan soal ini. Adik-adik kerja di rumah begitu. Yang ini. PR gitu. Jadi nanti adik-adik kerjakan. Terus nanti dikumpulkan. Kalau dulu, Desi, kita nih masuk dalam definisi bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memang tidak terhingga. Misalnya, kalau misalnya akar 3 begitu, dia nanti dia punya hasil itu 0, sekian gitu. Jadi tidak terhingga begitu. Nih banyaknya angka di belakang. Misalnya di akar 2 begitu. Coba nih adik-adik cek di kalkulator itu akar 2 berapa? Kalkulator hati akar 2. Cek aja di kalkulator ya. Akar 2 itu berapa? Adik baca saja dari situ. Dibaca satu-satu ya Pak. 1, berapa? 1, berapa? 1,41 42 13 56 24. Nah, ini yang dibilang tadi ini suatu bilangan itu tidak memuat, pokoknya tidak terhingga
adanya angka di belakang koma. Bentuk akar itu dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar menjadi dua bilangan. Dengan bilangan yang satu dapat diakarkan. Maksudnya dia itu ada misalnya akar 64 gitu ya. Akar 64 itu kita bagi jadi dua bilangan. Tapi dalam artian satu dalam bilangan itu dalam dua bilangan itu ada satu bilangan yang kalau misalnya diakarkan itu menghasilkan bilangan biasa gitu. Nah, habis itu jangan coba kasih contoh ya. Misalnya akar 32 ini sama saja dengan akar 16 kali akar 2. 16 kali 2 kan 32. Nah, akar 16 ini siapa yang tahu berapa akar 16? 4 kali 4 ya. Jadi akar 16. Nah, ini ada di 4 contoh soal. Di sini kalau kita ada dua orang ada dua orang ini diskusi soal nomor 1 dengan 2. Nah, ada dua orang diskusikan soal yang ini 50 dengan 2, makanya 2. Nah, ini karena pangkatnya 2, jadi indeksnya dia 2 dan ini radikannya sama-sama akar 4 semua. Jadi dikatakan sendiri pangkatnya 3, yang 3 ini maksudnya yang pangkatnya dia 3. Jadi dikatakan akar sendiri di situ karena mempunyai radikan dan ini coba adik-adik tentukan mana yang akar senama dan mana yang akar sejenis. Coba adik angkat tangan saja, siapa yang menjawab? Mana yang akar senama, mana yang akar sejenis? Ada yang jawab yang sama-sama. Nanti kita koreksi sama-sama. Oke. Ada lagi yang maju? Siapa lagi? Dua per akar 5. Nah, strateginya kita tulis kembali. Ini 2 kali akar 5 itu tetap ditulis kembali. Akar 5 ini mungkin adik-adik mau ditanggapi ya, mungkin sudah jelaskan, ada yang terlalu cepat, ada yang tidak mengerti gitu. Ya? Oh, sudah jelas? Oke. Ada yang bilang sekali lagi bertanya gitu. Di pembelajaran kita hari ini. Terima kasih adik-adik orang sudah akhiri dengan doa. Setelah itu kita pulang. Iya.